Selamat bertemu kembali pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi berikut. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Anak-anakku sekalian, perlu kita perhatikan bahwasanya Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberikan kesaksian-kesaksian tentang kerajaan Allah, sekaligus apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, yang disebut dengan tindakan. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Ia tampil sebagai nabi, tetapi juga tampil sebagai tabib. Artinya dia memberi pewarta dan juga dia memberikan kesembuhan. Kesembuhan apa itu? Baik kesembuhan secara fisik maupun secara rohani. Maka unsur hakiki nabi dan tabib masing-masing mewakili unsur. Ada tadi perkataan di pewartaan itu, dan juga tindakannya itu perbuatan, yang merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan Yesus. Maka anak-anakku sekalian, kesatuan antara sabda dan karya Yesus itu bersifat sedemikian rupa sehingga kebenaran dan kebenaran perkataan dari Yesus itu tampak dalam perbuatannya, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dalam tindakannya, dalam perlakuannya, dalam perbuatannya. Dalam arti Yesus diberitahukan dalam perbuatannya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, boleh kita pahami sejauh mana sebenarnya mukjizat Yesus itu sebagai tanda kehadiran Allah membawa keselamatan. Bagi siapa? Bagi kita semua pada saat ini. Dan dari zaman dahulu pun sudah dibuktikan dalam tindakan kehidupannya. Maka diwartakan pada zaman kita pada masa-masa situasi seperti ini. Anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan bahwa Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara si kaya dan si miskin. Artinya dalam pembelajaran Yesus itu bukan membanding-bandingkan, tetapi mempererat persatuan. Itu tujuan utamanya, baik kaya maupun miskin, baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Tidak ada pengkotak-kotakan. Itu perwujudan dalam kerajaan Allah. Maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja. Bukan hanya satu gambar dengan kita, satu iman dengan kita, semua orang, itu maksudnya di situ. Terutama dengan mereka yang miskin, yang berdosa, yang melakukan kesalahan, baik yang disingkirkan, tersisih oleh masyarakat dan pemerintah, tapi semuanya adalah diburukan bersama dengan dia. Itu maksudnya di situ, bahwa Yesus itu bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu anak sekalian, dengan mengerjakan mukjizat ini, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias yang diurapi itu, yang akan dinanti-nantikan. Yesus itu sendiri tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira itu, yang disebut dengan Injil itu. Yesus sendirilah keselamatan itu. Yesus sendirilah rahmat itu. Dialah penyembuh, rahmat dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Oleh karena itu anakku sekalian, bisa kalian lihat nanti di kitab suci. Nanti anak-anakku sekalian bisa buka di buku, di kitab suci Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, yang menceritakan bahwasanya bagaimana mukjizat Yesus itu nampak dalam kehidupan manusia itu.
yaitu dia membangkitkan anak seorang janda yang di Nain itu, yang telah meninggal. Itu di Matius 7, di Lukas 7. Sekarang di Matius 8 ini. Nanti anakku sekalian bisa kalian baca di situ bagaimana Yesus membuat suasana yang tegang itu, membuat suasana yang susah, yang mereka anggap itu hancur bagi dirinya, tetapi bisa diredakan dengan suatu ketenangan dan kedamaian. Yaitu Yesus meredakan angin ribut. Nanti anak-anakku sekalian bacalah di Injil Matius pasal 8 itu. Dan juga di Markus 1 bahwa tanda mujizat itu pun muncul pada saat itu, yaitu Yesus juga mengusir roh jahat. Waktu itu masanya di Kapernaum, mereka masuk rumah ibadat dan mengajar, tapi ada orang yang kemasukan roh jahat di situ. Tampaklah bahwasanya orang semua melihat dia, ini siapa ini? Setan pun, iblis pun bisa diusir dari orang itu. Begitulah anak-anakku sekalian, maka tanda mujizat itu tanda kehadiran Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang dimanapun berada dalam situasi apapun. Itu maksudnya di situ anak-anakku sekalian. Maka perlu kita pahami pada hari ini pelajaran kita yang singkat seperti ini, yang paling utama nanti anak-anakku sekalian bisa kalian lihat nanti di link yang sudah saya buatkan supaya lebih jelas. Nanti kalian tulis nanti di buku tulis, bisa dilihat di deskripsi, ada linknya nanti di situ, dibuka langsung, bisa kalian tulis semuanya, termasuk untuk dipahami itu. Untuk dipahami ini perlu kalian tulis di buku tulis semuanya dan dipelajari, karena termasuk untuk dipahami ini adalah salah satu kesimpulan daripada materi ini. Itu kita lihat yang pertama, kerajaan Allah diwartakan atau ditawarkan oleh Yesus tidak ditunjukkan pada suatu golongan atau kelompok tertentu, tapi untuk semua orang. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkannya diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan juga dengan mengerjakan mukjizat ini, Yesus telah memperlihatkan, menyampaikan dengan nyata bahwasanya itulah kerajaan Allah. Karena Mesias inilah yang diurapi ini yang sudah dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar gembira saja, tapi dia sendirilah kabar gembira itu. Lalu sebagai murid Yesus, kita juga harus mampu meneladani, mencontoh apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai salah satunya sumber kekuatan hidup kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sekali lagi supaya lebih jelas nanti Ananda tulis di buku tulis masing-masing, boleh dibuka dalam deskripsi saya dan ada linknya di situ supaya lebih jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.